Keledai adalah hewan yang sekilas menyerupai kuda, namun ukurannya lebih kecil daripada kuda. Keledai juga dikenal sebagai hewan yang sangat keras kepala, pekerja keras, dan berharga. Kali ini kita akan menjelajahi peternakan keledai yang ada di China, bagaimana mereka membiarkan jutaan keledai di peternakan mereka, untuk daging, susu, dan kulitnya. Meskipun tampilannya lebih kecil dari kuda, keledai memiliki tendangan mematikan, yang cukup kuat untuk mengalahkan serigala, ditambah lagi mereka adalah penyintas gurun yang luar biasa, yang mampu kehilangan hingga 30% air tubuh mereka, tanpa efek yang fatal. Keledai adalah ahli keras kepala, yang sebenarnya tidak seperti kuda. Mereka tidak hanya mengikuti perintah, jika mereka merasakan bahaya, atau tidak berminat, mereka akan menolak untuk bergerak, tidak peduli seberapa banyak Anda menarik, mendorong, atau bahkan mencambuk, dan jika mereka benar-benar tidak ingin bekerja sama, mereka mungkin akan jatuh ke tanah berguling dan pura-pura mati. Cina memiliki salah satu industri peternakan keledai terbesar. Mari kita lihat lebih dekat peternakan ini. Keledai membutuhkan banyak ruang untuk berkeliaran, jadi peternakan menyediakan kandang terbuka yang besar, dengan pagar kokoh, untuk menjaga mereka tetap aman. Mereka menyukai daerah kering yang dikeringkan dengan baik, dengan naungan untuk menghindari panas, dan tempat berlindung yang nyaman ketika hujan. Pakan keledai sederhana, tetapi penting untuk kesehatan mereka tumbuh besar, dengan makanan berserat tinggi, rendah gula, seperti jerami dan rumput segar. Tidak seperti kuda, mereka tidak membutuhkan biji-bijian yang kaya, air segar adalah suatu keharusan, dan makanan ringan sesekali diberikan, seperti wortel, atau apel membuat mereka senang. Dalam hal pengembangbiakan, keledai memiliki kehamilan yang panjang, sekitar 11 hingga 14 bulan, anak keledai yang baru lahir, berdiri dalam waktu 1 jam, menyusu dari induknya selama beberapa bulan pertama, sambil perlahan belajar merumput. Menjaga keledai tetap sehat memerlukan perawatan rutin, mereka dimandikan agar tetap bersih, obat cacing untuk mencegah parasit, dan vaksin untuk melindungi dari penyakit. Perawatan sangat penting, petani sering menyikat bulu keledai, menjaga mereka tetap sehat, dan memangkas kuku mereka mencegah rasa sakit dan cedera. Seperti manusia, kuku keledai tidak pernah berhenti tumbuh. Di peternakan kuku mereka dapat tumbuh terlalu panjang, yang menyebabkan ketidaknyamanan, dan masalah mobilitas. Itulah sebabnya, pemangkasan rutin setiap 6 hingga 8 minggu, adalah suatu keharusan. Di Cina, keledai dipelihara tidak hanya untuk pekerjaan, tetapi juga untuk kulitnya, daging dan susu. Susu keledai sangat dihargai karena manfaat nutrisinya, karena keledai menghasilkan lebih sedikit susu daripada sapi. Pemerahan dilakukan dengan tangan, atau dengan pompa mekanis yang lembut, biasanya 2 hingga 3 kali sehari. Saat pemerahan susu keledai, anak keledai harus tetap di dekat mereka, karena keledai hanya mengeluarkan susu di hadapan anak-anaknya. Kulit keledai sangat dicari di Cina. Kulit diproses dengan hati-hati. Setelah keledai mencapai kedewasaan biasanya sekitar 2 hingga 3 tahun. Di Cina, daging keledai tua dianggap sebagai makanan lezat, yang dikenalkan karena teksturnya yang lembut, dan nilai gizi yang kaya. Proses penyembelihan dilakukan di fasilitas yang diatur, untuk memastikan kebersihan dan kualitas. Setelah keledai mencapai usia 2 hingga 3 tahun, mereka diproses di rumah pemotongan hewan berlisensi. Daging dipotong dengan hati-hati dengan potongan yang berbeda, disiapkan untuk berbagai kebutuhan pasar. Hidangan semur keledai adalah hidangan beraroma dan lembut, yang dimasak dengan api kecil,
dengan rempah-rempah yang kaya untuk menciptakan makanan yang lezat dan bergizi, yang disukai di seluruh Cina. Dibandingkan dengan daging sapi, daging keledai mengandung lebih sedikit lemak, tetapi dikemas dengan protein dan zat besi, sehingga menjadi pilihan yang sehat. Sebagai hasilnya, semur daging keledai herbal dianggap sebagai makanan khas di banyak daerah di China. Selain semur daging keledai diolah dengan berbagai cara, termasuk sate panggang, sosis, dan bahkan sandwich daging keledai, makanan jalanan yang populer. Hidangan ini dapat ditemukan di restoran-restoran di seluruh China, mulai dari restoran biasa hingga restoran mewah. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan keledai ini? Apakah ada di antara kalian yang minat beternak keledai? Dan bagi yang sudah pernah mencicipi daging keledai, beritahu kami seperti apa rasanya. Makhluk laut hitam pekat dengan duri-duri kasarnya yang tajam, menyembunyikan harta karun kuliner yang berharga, yang kaya akan nutrisi. Video kali ini kita akan menjelajah ke dasar laut, di mana rahasia yang tak terungkap, tentang seni berburu bulu babi secara bertahap terungkap. Penyelam berpengalaman akan menghadapi tantangan untuk membawa kembali hadiah laut yang hakiki. Di Jepang, musim menangkap bulu babi yang populer adalah dari Mei hingga Agustus. Saat bulu babi mengumpulkan paling banyak nutrisi, bulu babi memakan rumput laut, terutama rumput laut merah, dan rumput laut hijau. Ada dua cara untuk menangkap bulu babi. Metode pertama adalah menyapu bulu babi. Penyelam menggunakan masker dan tangki oksigen. Alat menyapu khusus untuk memisahkan bulu babi dari dasar laut. Bulu babi kemudian dikumpulkan dalam jaring dan dibawa ke perahu. Metode ini membantu untuk memilih bulu babi berkualitas tinggi, tetapi membutuhkan kehati-hatian untuk melindungi lingkungan laut. Metode kedua adalah perangkap bulu babi. Adalah metode penangkapan ikan yang efektif, terutama di perairan dalam. Nelayan memasang jaring perangkap, atau kotak dengan umpan seperti rumput laut, untuk menarik bulu babi agar merangkap masuk. Setelah beberapa jam atau hari, perangkap ditarik untuk dipanen. Metode ini memungkinkan sejumlah besar bulu babi ditangkap tanpa menyelam, dan memiliki dampak yang rendah terhadap lingkungan. Setelah ditangkap, bulu babi akan diangkut ke pantai, dan dibawa ke area seleksi. Di sini nelayan akan membuang bulu babi yang tidak memenuhi standar, dan menyimpan bulu babi yang memenuhi standar. Bulu babi yang dipilih akan ditimbang, dan diklasifikasikan berdasarkan berat, sebelum memasuki proses ekstraksi. Daging bulu babi diambil dengan hati-hati menggunakan gunting, atau pisau tajam, untuk memotong lubang bundar di bagian bawah. Perlu berhati-hati agar tidak merusak daging. Menggunakan sendok kecil untuk menyendok daging kuning yang menempel pada cangkangnya dengan hati-hati, agar tidak menghancurkan tekstur yang lembut. Kemudian daging bulu babi dibilas dengan air laut, atau air garam encer, untuk menjaga kesegarannya. Kemudian gunakan pinset atau sendok kecil untuk mengeluarkan usus, selaput lendir, dan sisa-sisanya dengan hati-hati. Akhirnya dapat didinginkan pada suhu 0 hingga 4 derajat Celcius dalam lemari es, atau kotak es untuk mengawetkannya. Sebelum diangkut untuk konsumsi di Jepang. Bulu babi adalah hidangan laut kelas atas di Jepang yang disebut yuni. Orang Jepang telah memakan bulu babi sejak periode Edo, dan telah menjadi bagian penting dari sushi dan sashimi. Masakan yuni memiliki rasa asin laut yang kaya, dan sering dimakan mentah untuk merasakan rasa yang paling segar. Nah, bagaimana menurut kalian? Bagi kalian yang pernah mencicipi bulu babi, tolong beritahu kami.
Seperti apa rasanya pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.